Coba Bu Ine buka Hosea 6 ayat 2. Kalian perhatikan. Gak usah jauh banyak-banyak Pak Bobom. Yeremia aja itu Pak Bobom. Gak usah banyak-banyak dalil Pak Bobom. Coba, ini belum pernah saya kasih tahu toh. Ah itu tuh. Coba tarik. Itu Hosea berapa itu? Hah? 6 Ayat 3. 2. Bu Ine panennya aja lu. Tuh, nonton itu. Oh, itu. Mazmur 149-47 aja Pak Bobom sama Yeremia udah itu aja dikupas. Apa yang perhatikan ya. Nih. Perhatikan ini ya. Ini apa? Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Nah, makanya kalau kita itu Yesus itu kan waktunya kan kalau waktu Yahudi waktu Gregorian kan tidak sampai 3 hari kan? Betul nggak? Ya, ya. Kalau Yahudi pasti 3 hari. Nah, pada hari yang ketiga tuh. Jam saja Yahudi. Gitu, betul nggak ini? Ini kalau ini sudah Tuhan sudah tahu pertanyaan kalian kok. Ketika Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Oke, kita lanjut ke Mazmur. Ini nubuatannya. Kalau bom tuh lengkap pakai data. Mazmur. Saya kasih ajar kamu nih. Saya kasih satu ayat saja, satu ayat saja. Hanya Anda nggak mampu menjawab itu aja. Nah, ya, botol karena kalian kantor tuh penyembah batu botol semua kau. Ini jawabannya kok. Kalau dibilang ini jawabannya ini. Perhatikan ya, Mazmur 88 ayat 7. Lari dari tema kalau ini jawabannya. Bagaimana sih saudara? Ayat di situ ayat 5 Bu Ine, bukan situ 5. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini jawabannya dari Lukas ini. Perhatikan ya. Mazmur, saya kasih satu saja. Nah, banyak ayatnya. Tuh, perhatikan ya. Aku harus tinggal di antara apa? Orang-orang mati. Itu. Nah, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam, aku tertekan oleh panas murkamu. Yesus menanggung kita punya dosa nggak? Nah, dan segala pecahan ombakmu kau tindikan kepadaku. Tuh. Itu salah satunya Injil Mazmur. Ya, kadrunnya. Masuk akal nggak? Lari dari tema ini Pak Bom. Lo lari tema. Yesus kan ini kan bicara tentang gimana sih? Sama Mazmur 147. Tadi kan Yesus yang bilang semua yang tertulis dalam kitab Taurat, Zabur dan Mazmur itu, ini Mazmur, Taurat, Mazmur dan kitab para nabi. Ini Mazmur salah satunya. Botol. Kok sembarang ini kata Yesus kok dia harus ini? Ah, mau lihat lagi. Mazmur 119. Ayo, Mazmur 119. Cuma tanyakan. Wih. Gimana sih Bang Bobom nih? Yesus orang apa? Emangnya Yesus mencuri? Ya betul. Siapa pengikut Yesus? Saya tanya sama kau. Setan. Saya tanya sama kau. Yang mengikuti Yesus siapa? Yang mengikuti Yesus siapa? Bukan masalah mengikuti Yesus, Anda mengikut Paulus. Saya tanya, woi. Orang Kristen itu menyembah Yesus, kalian menyembah setan kok. Kok menyembah setan? Orang Kristen itu menyembah Yesus. Makanya Yesus tuh orang, kami tidak mencuri, kami ikuti Yesus karena Yesus berkata kepada Petrus. Petrus itu terjemahan setan. Anda Kristen Indonesia orang apa? Woi. Gimana sih Pak? Orang Arab atau orang Indonesia? Kau juga orang Arab. Kenapa kau? Nabimu diutus untuk orang Arab. Ayo orang buta huruf lagi. Nabi Muhammad Yesus aja nggak tahu itu. Nabimu saja apanya gitu lah. Yesus diutus untuk bagi Israel. Yesus aja nggak tahu agamanya Kristen. Apa Bang? Yesus untuk bagi Israel. Kalian ini siapa? Kalian orang Indonesia siapa? Satu-satu. Nabi Muhammad juga diutus kepada orang buta huruf saja, orang Arab. Gimana sih? Orang apa? Nabi Muhammad. Mana? Ayo kita buka data ya. Kita buka data ya. Masuk. Ayo kau tunjukkan data. Ayo data. Kau tunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia. Ayo mana datanya? Seluruh manusia. Mana datanya? Lah Al-Quran itu kan di seluruh dunia. Itu disebarkan seluruh dunia. Pakai data. Oh, saya sudah pakai data dari tadi. Bego lo. Siapa ini?
Saya biar hamba Tuhan, tapi di apologet ini saya bukan pendeta. Saya tidak mau nama pendeta. Kurang ajar. Kurang ajar kalian. Jadi mereka tidak paham. Mereka tidak paham bahwa Data. yang pembohong kasih tunjuk itu mereka tidak paham bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru saling Betul sekali. Salah orang dibelain. Saya masih ada di sini. mereka kayak macam tidak paham bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru saling kait mengkait. Jadi tidak ada yang kalau dibilang mencuri. Ini Karena temanya. perjanjian baru itu nubuatan dari perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Pertanyaannya, Bang Harus Musafir, bersanding. Anda Kristen ini apa legalitas kalian Kau dengar? memakai kitab Yahudi? Kau tahu arti Itu Kristen saja. ke tidak? Kau tahu arti Kristen ke tidak? Kenapa, Pak? Kau tahu arti Kristen ke tidak? Pengikut Kristus. Iya, coba Bu Inep, Markus 9 ayat 41. Nih, kau dengar. Iya, Kita semua ini pengikut Yesus. Yesus orang Yehuda. Bagaimana kita mencuri? Itu namanya warisan. Yesus itu kasih warisan ke kita. Yesus itu kau dengar? Yesus itu Yesus itu mengajarkan Yeremia kepada 31 murid-muridnya kita itu. warisan. Yeremia 31 Yahudi itu adalah induk kita. Tuh baca itu, baca. Yeremia 31 buat Yahudi doang kok. Nanti saya kasih jelaskan. Sana, baca. Ini mah kitab kalian ini mah. Sudah baca. Ini mah kitab Kristen ini mah, bukan kitab Yahudi. Oke, kau protes, oke. Oke, kitab Yahudi, oke. Kau baca dulu. Baca. Mata kacamatanya buram, Pak. Dibaca aja, Pak Bom. Baca. Ini mah kitab kalian, nggak ada hubungannya, nggak ada. Baca. Nah, Yesus itu kita mengikuti Yesus. Coba Bu Inep kasih Yohanes 8 ayat 32 ya. Kau lihat ini Yesus bilang apa? Kau lihat ini Yesus bilang apa ini? Kau lihat Yesus bilang apa ini? Yesus bilang apa? Catat, saya baca deh. Tuh. Kenapa kau tidak sunat? Dari ayat sebelumnya, dari ayat sebelumnya 31. Kau diam. Kau mau diam nggak? Diam. Kalau nggak diam saya kasih turun. Bentar. Kau lihat ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi itu, orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuh lanjutnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuh lanjut. Amin. Tuh lanjut. Jawab mereka. Lanjut Bu Mine. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Tuh. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, nih, setiap orang, bukan orang Yahudi, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba, tuh lanjut, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kata merdeka itu kan bebas dari penjajahan dosa atau apa. Nah makanya, nih kau baca nih Yesaya 49 ayat 6. Coba Bu Ine, perjanjian lama. Kau lihat ini orang Yahudi bilang apa? Nih, saya sudah bom semua tadi malam, hancur di sini. Kau lihat ini. Ini nubuatan dalam Matius 28, teman-teman ya, tolong catat ya. Oke, Yesaya 49 ayat 6. Teman-teman ingat ya, ini nubuatan Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya, oke? Catat ayat ini ya. Nih. Tuh. Yesaya 49 ayat 6. Saya baca dengan 2 ayat saja ntar. Terus saya, silakan. Perhatikan ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi apa? Hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub. Nih, suku-suku Yakub ya, bukan suku-suku Arab ya. Suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tuh. Tetapi aku nih Yahweh. Anoki anihu,
akan membuat engkau siapa? Ya ini nabi-nabi dari Israel, bukan nabi-nabi dari Arab. Nih, membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai kemana? Paham ya? Jadi keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan di Israel saja. Dengan dalil mati. Nih, terus kita lihat kata Yesus. Arab Saudi kau dengar. Ah, kita baca Matius 28 ayat 19. Matius 15:24 dibaca. 11. Sabar penyebab batu. Nih, 15 ayat 24. itu tadi nubuatannya. Penyadapannya di sini. Matius 28, Bu. Matius 28, Bu. Kalau kau nggak diam, saya kasih turun kau. Botol ini. Ribut saja kau. Oke, Matius 28 ayat 19. Bu Audrey, ada yang di bawah? Siapa kasih naik? Kenapa saya punya akun nggak bisa naik? Kasih naik ya. Aduh. Tuh. Karena itu pergilah, jadikanlah semua. Tuh. Jadi bukan di Israel saja. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Oh, seluruh dunia. Mana kalau dia privasi nggak bisa moderator, Pak, harus host. Matius 10 ayat 5 sampai 8 dibuka coba, Pak Bom. Itu saya bantai itu pakai itu aja. Sama Matius 15 ayat 24. Mencret kalian. Itu perkataan Yesus Al-Quranmu. Oke. Kenapa tidak bantah pakai Al-Quranmu? Kok larinya pakai Alkitab kita? Yang benar aja kamu. Ini kan kita bicara tema kitab Yahudi. Coba Siapa kau baca yang Matius mencuri 15. Kau baca Matius 15 ayat 24, coba baca. Coba kau baca. Aku diutus untuk domba Bani Israel yang sesat. Tok. Tidak ada Indramayu, tidak ada Jawa, tidak ada. Waduh, kau ini Toraja. sudah penista agama ini. Buang dia saja. Dia penista, dia susah baca itu. Dia menista itu. Buang. Coba dibuka. Buang. Kau sudah menista. Apanya yang menista agama? Itulah kau. Baca. Kau baca pakai data. Kau turun juga. Kau turun. Penista turun. Enggak. Wih. Kalau baca Alkitab jangan tambah-tambah, itu penista. Kalian kalau Al-Quran kita tambah-tambah, kalian marah. Kurang ajar kalian ya. Setan kalian. Cuma Pak Sejak Bom, kapan kau bilang aku diutus kepada umat-umat yang sesat? Di mana itu ayatnya? Setan. Kalian jangan tipu-tipu. Saya tahu bunyi ayat di mana, saya tahu bunyinya ya. Kurang ajar kalian. Gak ada ilmu. Naik sini diskusi pakai data. Ya cuma tahu bul. Kau semua saja takut PK baru. Dia takut PK. Karena dia bahasan PK karena dia sudah dibantu sama Superboy kan? Yang saya tidak habis pikir Pak Bom, kita membantah dengan ayat kita bahwa kita tidak meniru atau menciplak. Tapi adakah mereka menunjukkan di Qur'annya bahwa mereka juga tidak menjiplak atau meniru kitab Yahudi? Ada. Coba mereka tunjukkan dalilnya di mana begitu. Kok kita semua, kok ayat-ayat Alkitab kita semua yang kita tunjukkan? Coba mereka bantah dengan dalil mereka, dengan ayat Quran mereka, bahwa mereka tidak mencuri kitabnya Yahudi. Begitu. Udah menang. Pak Bom. Ya. Pak Bom, kemarin dulu itu ketika Pak Bom debat sama Suma. Malam Pak Bom. Saya paling jengkel sama Pak mau nanya Pak boleh? Sama Superboy. Ya, jangan. Saya jengkel sama dia. Pak mau nanya Karena dia Pak. tidak objektif. Sabar, satu-satu. Pada sesi terakhir Pak Bom, Sinyalku jelek. sebetulnya dia harus objektif. Iya. Tapi pada kenyataan, apa yang kita lihat, ya, pada sesi terakhir dia harus singkirkan Pak Bom. Itu kami sangat sesal keputusan dari host. Karena ketika masuk sesi terakhir, pembuktian data.
dan Superboy menggunakan standar ganda. Padahal pertama-tama dia sampaikan berdiskusi itu walaupun berdarah-darah, yang penting bukti atau dalil. Kalau narasi Pak Bombom agak tegas, itu tidak masalah. Itu tidak masalah bagi kami. Selagi itu ada bukti, itu bagaimana kita mempertahankan argumentasi sesuai dengan data. Jadi gini bro, Superboy itu harus DKI Papua. Saya kira kalau DKI Papua mungkin dia kencing celana ke apa. Karena di Papua itu orang punya intonasi suara tuh begitu. Kami di sini begitu. Iya, betul itu Pak Bombom. Kami di Papua tuh begitu, bicaranya begitu, bukan marah, bukan emosi, bukan. Iya. Orang di Jawa kan tapi mempertahankan kebenaran. Iya. Itu saya sempat typing sama dia. Saya katakan dalam typing. Dia sekarang lagi bela dirinya. Dia bilang, saya kan dia lagi dimarah sama fans kan. Dia bilang begini loh, saya benar kok, ngapain bicara masalah suku kecuali kita bilang suku ini bla 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 loh. Kan kau sudah bicara nama suku. Nah, itu tidak boleh. Pokoknya apapun itu jangan ada bicara suku. Meskipun sukunya bagaimana, jangan ada bahasa kata suku. Betul nggak? Saya ini kan orang tua aja. Saya dibawa. Saya ini kan orang tua aja. Kenapa bawa saya suku? Betul nggak? Itu sudah salah. Meskipun kau tidak menghina saya, kau sudah bawa saya nama suku. Iya. Nggak boleh dalam diskusi, jangan bawa suku. Iya. Justru dia tidak objektif. Tiga kesalahan dia. Makanya dia sudah saya minta maaf. Oh no, no. Saya lain, saya bukan. Kalau secara iman saya ampuni, tapi kalau secara diskusi enggak. Dia bilang begini. Pertama, suku, ya toh. Kedua, not by data, tidak ada data. Yang ketiga, semua sudah melenceng. Coba kalian baca di Galatia 2 ayat 9. Itu yang semua tanya Galatia 2 ayat 9. Sunat. Ada hubungan apa sunat yang mencuri kitab Yahudi? Iya. Kenapa dia sunat tidak ditegur? Hanya di kitab Tanakh. Nah itu kenapa kita Kristen bilang kita mencuri apa? Enggak, Mas. Jurus apa diskusinya kan mengenai mencuri. Kenapa lari ke sunat? Iya. Terus larinya ke Paulus menghilangkan hukum Taurat dalam Efesus 2 ayat 15. Dalam perjanjian dalam tentang pengampunan dosa, itu kan lari ke pengampunan dosa. Betul nggak? Bukan judulnya di situ. Betul. Kemarin kalian dengar, saya jelaskan masalah tetap kitab Ibrani. Iya. Ibrani, sampai saya lari ke Ibrani, karena saya terpancing. Iya. Perjanjian lama sama perjanjian baru itu ada benang merahnya semua itu. Iya. Ada hubungan. Seharusnya dia harusnya begini, ya. Dia harusnya sudah ting. Cuma itu mengenai penebusan dosa. Betul nggak? Seharusnya sudah penebusan dosa. Betul. Seharusnya di situ. Tapi dia biarkan semua, makanya saya lanjut karena saya tidak mau, karena saya punya visi misi adalah menginjil. Saya menginjil, itu visi misi saya. Iya. Saya menginjil, makanya saya memperkuat iman Kristen kan. Makanya saya punya tujuan kemarin kesampaian. Meskipun saya ditendang, tapi saya punya tujuan sampai. Dan semua tetap saya lawan dia, meskipun tidak Superboy, saya lawan dia tetap di PK. Saya ajak dia PK sampai sekarang dia nggak mau nih. Dia batal ya, takut ya. Dia nggak ada data. Izin Pak Bombom, izin. Saya catat loh yang kemarin itu banyak sekali literasi yang saya dapat. Tapi kalau semua kita sudah tahu literasi apa yang kita dapat, tidak ada. Begini Pak Bombom, coba Pak Bombom ulangi lagi itu tuh yang pengorbanan darah manusia itu di perjanjian lama itu. Ada saya mau tutup mata atau bagaimana? Saya lihat ke belakang baru sebut ayat. Kayak Ibrani 9 ayat 22. Ulang itu saya catat Ibrani 9 ayat 22 kan semua tanya. Kenapa dalam perjanjian lama orang korbannya hewan dalam kitab Imamat kan? Semua kan bilang Imamat Imamat 3, contoh Imamat 3 ayat 1 sampai 17. Ya toh? Nah, di dalam kitab Imamat itu kan ada korban pengampunan dosa, korban bakaran, ya kan? Korban syukuran, kan? Itu kan semua dalam kitab Imamat. Semua bertanya, kenapa di Kristen sudah ada korban manusia, bukan hewan kan? Dia kan bilang hewan kambing, domba kan? Nah, memang betul. Nah, saya jawabnya begini, cara jawabnya begini. Nah, cara jawabnya di dalam Yesaya 43 ayat 7. Tuhan menciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah. Terus janji Tuhan kepada firman-Nya kepada Nabi Yesaya 43 ayat
4. Coba kita buka Bu Winep. Lihat ya, ini nih ya, saya ulang ya. Saya belum perlu lihat kata saya bikin santai aja. Silakan Bu Winep. Kenapa sampai perjanjian ada korban manusia, bukan darah hewan lagi kan? Kan semua bawa ke situ kan? Betul? Nah, Ya. nah kita jawabnya begini. Ini saya kasih jawaban ini. Makanya ini bunuh Oneness juga boleh. Karena Oneness kan bilang Yesus punya tubuh kan bukan manusia kan? Betul nggak? Iya. Nah ini. Yesaya 43 ayat 4. Ini juga kalahkan Oneness juga langsung sekalian ini. Menjelaskan kenapa sampai bukan korban hewan lagi. Kenapa korban ini? Nah ini. Coba kalian ini. Nah, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Maka apa? Aku memberikan manusia siapa? Manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi Tuhan akan mengambil rupa manusia. Ini kan Yesaya 43 dari ayat 42 ayat 1. Coba kita mundur. Yesaya 42 ayat 1. Jadi Tuhan menjadi manusia karena ini, nubuatan ini ya. Jadi bukan hewan lagi. Nah, kita itu. Lihat ini hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang padanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa? Manusia keturunan dari Yehuda. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Itu yang dalam perjanjian tipologinya. Itu coba. Kejadian 22 ayat 13. Kejadian 22 ayat 13. Coba baca di sini. Oke. Tuh. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut. Dan belukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran sebagai apa? Pengganti anaknya. Loh. Langsung deh kita lari ke Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 9. Nih. Nah, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, perhatikan. Pertanyaan apa? Dari semua yang saya sampaikan ini, penjelasannya ada dalam Ibrani 2. Ayat 14-16. Ibrani 2. Kalian catat ya. Kenapa sampai ada korban manusia, Yesus menjadi manusia. Nah ini. Ibrani 2 itu makanannya masih ada itu. Ya apa ini papeda kah? Ada sayur. Nah ini Ibrani 2 ayat 14-16. Coba teman-teman baca. Nih. Yang tadi semua ayat itu ini nih. Ini dia punya penggenapannya di sini nih. Yang penjelasannya ini. Saya udah makan sayur pocoy ya. Minta maaf. Coba baca teman-teman. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Haleluya. Nah, sudah jelas ya? Tadi Mas Sangkut Paut ya. Jadi Tuhan manusia itu mempunyai darah dan daging. Jadi Tuhan harus sama dengan manusia. Amin. Nah itu, jadi dia harus menjadi sama dengan manusia. Karena manusia adalah ciptaan mulia Allah. Makanya tipologi itu tadi tuh. Yesus adalah anak domba Allah. Karena penghapusan dosa harus dengan darah. Contoh, nih Ibrani 9 ayat 22, coba. Ibrani 9 ayat 22. Coba. Itu, coba baca.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Imamat 17 ayat 11. Imamat. Mana imamat, Pak? Imamat 7 paling atas perjanjian lama. Oh, Kejadian keluaran imamat itu. Tuh. Imamat 17 ayat 11. 11. Berarti kan ya teman-teman saya jelaskan ya. Nah, ini termasuk orang yang tidak makan daging. Tuh, berarti kan ya. Tuh, silakan baca. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Coba lihat ya, kita buka dalam Imamat 3. Imamat 3 ayat 16 17. Imamat 3 ayat 17 ya, Pak? Ya, jadi di Islam itu tidak ada keselamatan kalau tanpa percikan darah. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu. 16 dulu. Winif 16. Oh, 16. Benar ya, Imamat 3? Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Terus? Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediaman. Perhatikan ya. Nah, lanjut. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah, perhatikan. Lemak dan darah ya. Oke? Iya. Sudah? Ini darah apa? Hewan dan lemak hewan toh? Hewan ya. Kalau kalian tidak mau makan bebong campur darah, kenapa kalian makan daging bebong saja? Makan ikan, daging sapi. Semua berlemak, betul? Betul? Iya. Iya. Nah, Betul. karena lemak itu adalah kepunyaan Tuhan, betul? Betul. Darah juga punya kepunyaan Tuhan. Nah, itulah Yesus bilang, aku datang tidak menyediakan, tapi menggenapinya. Menyediakan itu berarti menghilangkan korban darah dan lemak. Tapi yang terjadi apa? Coba perhatikan. Untuk darahnya apa? Coba kita buka di Matius. Ya, Matius 26 dulu. Ayat 28. Kita bicara nih. Nanti lari ke Yohanes. Tapi nggak usah, kita Matius dulu. 26 ayat 28. 28. Perhatikan ya. Nah, itu. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, darahnya ya, oke? Nah, ini ayat ini dijelaskan oleh Ibrani 10 ayat 3 dan 4 kayaknya. Coba kita buka. Ibrani 10. Perhatikan ya. Tuh. Jadi sudah nggak ada lagi darah hewan yang perjanjian. Ayat 3 Bu Winef. Tuh. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun untuk diperingatkan akan adanya dosa. Dan dalam kitab Imamat tadi itu, Imamat 3 itu. Sebab tidak mungkin darah lembu. Nah ini, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus apa? Dosa. Karena setiap tahun dibikin korban-korban terus orang Yahudi itu. Nah, coba ayat 10. Lanjut ke 10. Langsung, langkar aja ayat 10. Nah, coba. Nah, tuh. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan apa? Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Begitu. Jadi darahnya, darah Yesus, tubuhnya lemak apa? Sebagai keharuman kan? Nah, coba kita baca di Efesus 5 ayat 2. Coba. Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2. Mana Efesus? Matius, Perjanjian baru. Iya. Efesus itu setelah itu. Setelah Galatia ya itu. Efesus 5 ayat 2 ya, Pak? Ya. Baca.
Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Amin. Nah, Amen. jadi Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai apa? Korban yang harum. Darahnya sebagai pengampunan. Lemaknya apa? Dagingnya sebagai apa? Keharuman. Apakah ada meleset dari kitab Imamat tadi? Tidak kan? Tidak toh? Iya. Nah, kalau mau kurang kuat lagi. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Silakan baca. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Tuh, tubuhnya sebagai apa? Penebusan. Dan keharuman. Itu. Ya. Nah, makanya Yesus menjelaskan dalam Yohanes 6 ayat 35 sampai seterusnya. Panjang itu. Coba kalian baca tuh di Yohanes 6. Coba Bu Inep, coba. Yohanes 6. Ayat 35. Jadi kalian mau makan daging B2 kah dengan darah sangsang? Hajar saja. Kok darah hewan bukan darah Yesus? Sudah ada tidak ada sangkut paut dan darah hewan. Tuh. Yang penting bukan kencing unta ya, Om. Nah, itu jangan kencing unta. Tuh. Kata Yesus toh kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini terus kalian baca, coba HP ke bawah. Coba Bu Ina tanda-tanda itu, coba. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah menebus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah menebus aku, yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Terus. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Terus. Bu ingat. Yes. Kenapa, Pak? Terus, Bu. Oh. Terus. Masih terus. Iya, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimanakah Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Lanjut. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan dihajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, hendaklah datang kepadaku. Lanjut. Terus. Lanjut. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nah, sebentar Bu Winep.
Di sini kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini ada tanda bintang nggak? Ada tanda bintang nggak? Bu Inep? Yes. Ada ini nggak? Ada tanda bintang nggak? Enggak ada, Pak. Hah? Bentar. Ada nggak di situ? tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Bukan, maksud saya begini Bu, yang dia tadi tuh, yang Ibu Winep tadi baca. Iya ini. Ada nggak? Ya saya 6 ini kan? Bukan itu, yang tadi hal itu berarti bahwa orang-orang yang Oh, enggak ada, Pak. Tadi Ibu baca tadi Bu Winep baca di bawah enggak? Yang ada bilang roti tuh. Oh, iya. Berapa? 47 ke berapa? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Nih. Tuh tadi di ayat berapa terakhir itu? 47. Barang siapa percaya, aku berkata kepadamu. Yang tadi Ibu baca mana? Yang tadi terakhir. Sampai di mana? Ayo, bingung lagi kan? Tadi. Bingung nggak? Makanya jangan Udah pindah-pindah. angkat. Stop situ. Barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Lanjut ke bawah, Bu. Ayat 48, akulah roti hidup nenek moyangmu. Perhatikan di sini. Perhatikan ya. Di sini akulah roti hidup nenek moyangmu. Telah apa? Makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga kan? Iya. Barang siapa makan di padanya, ia tidak akan mati. Betul? Betul. Nah, sebelum itu tidak ada tanda bintang kan? Betul nggak? Enggak. Lihat sebelumnya. 50. Ke atas. Ibu kembali ke atas. Nah itu tuh. Perhatikan, tidak ada bintang ya? Nggak ada, Pak. Yang mulai dari 30 itu. Nah, nanti kalian buka dalam Ulangan 8 ayat 3. Oke? Catat ya. Larinya ke Ulangan 8 ayat 3. Perhatikan. Nah, tuh. Silakan. Nanti kembali ke Yohanes 6 ya. Ini kalian catat, belajar ini. Nah, tuh. Bu Winep nggak pernah saya ajar toh? Nah, itu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Oh. Jadi mereka dapat roti itu dari surga. Bukan Musa dong bikin, ya. Jadi bangsa Israel itu mereka kelaparan, Tuhan kasih makan roti mana. Makanya dalam tabut perjanjian itu ada roti mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Betul nggak? Betul. Betul. Kita kembali ke ayat tadi. Yohanes 6, ayat 50 tadi. 49 dan 50 tadi. Kok ini sih? Jadi itu ya, belajar Alkitab, nubuatan, pengenapan, semua harus kita kuasai. Kemana, Pak? LAI tidak ada bintang, Sep, kepala ada bintang. Tuh, lanjut. Ke Yohanes 6 ayat 50 tadi. Oh ya, teman-teman perhatikan ya. Bombong tuh baca Alkitab tuh teliti. Makanya kemarin saya kalah, saya bingung loh. Saya kalahnya di mana? Oke, ayat 50. Yohanes 6 ayat 50. 50 Bu Inep. 50. 50. Nah, ditarikan situ kan. Nah, tuh. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Tuh. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sudah jelas ya? Jadi bukan daging hewan lagi, daging apa? Ya. Dagingnya? Manusia. Jadi bukan daging manusia dari sorga. Iya. Ya. Yes. Kalau Malikin kan selalu bilang, Yesus punya daging dari sorga kan? Botol kan? Bagaimana kita mau makan? Ini kan simbolis ya. Jadi Yesus punya tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib. Ya. Jadi dagingnya itu sebagai keharuman bagi Allah. Tadi dalam kitab Imamat. Darahnya untuk apa?
sebagai persembahan, penghapusan pengampunan dosa. Penebusan dosa. Nah, itu lanjut ke bawah 52. Kita baca Alkitab itu. Makanya kadang-kadang saya lihat anak-anak Tuhan ini jangan terkecoh. Lanjut ke bawah Bu Inep. Lanjut ke bawah. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, tuh. Mari orang makan. Tuh, lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan turun seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau cuma makan roti biasa, sudah mati toh? Jadi ini namanya tipologi. Jadi roti mana lah tubuh Yesus. Darahnya ada anggur, simbolis ya. Jadi masa kita mau makan manusia? Sudah sangat jelas ya? Jelas. Pak mau jadi nanya ada Pak. Orang bilang kalian makan darah Yesus. Bukan. Jadi jangan mencampur daging babi dengan darah bebong. Haram. Kembali jadi orang Yahudi saja. Halo Bom. Bom pakai dua arah. Jangan dikibris. Iya, saya mau tanya Bom. Kenapa umat Kristen ini penuh kebohongan ini Bom? Dan boleh berbohong dalam segala hal Bom. Seperti contoh Bom di Yohanes 5 ayat 36. Baca. Apa? Yohanes 5 ayat 36 Bom. Di situ Yesus bersaksi bahwa Yesus utusan Tuhan. Kenapa dipaksakan Kristen jadi Tuhan? Itu sudah pembodohan Bom. Yang kedua Bom, di Matius 12 ayat 18 Bom. Yesus Kristus. Itu pikiran Kristen itu agama orang-orang bodoh dan penipu. Penuh Daud. Kamu ini botol. Kamu ajaran takia. Itu pikiran botol. Di mana ada ayatnya? Otakmu saja sendiri yang berpikir. Kebohongan. Apa yang dibohong situ? Agama macam-macam. Tafsirmu sendiri. Apa yang dibohong situ? Saya tidak menafsir. Kejang-kejang deh. Kejang-kejang ya. Panas Kalau nabimu otaknya sudah jelas, jangan kamu ikut gila. Sudah katakan Yesus bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Kalian tafsir jadi Tuhan. Kalian ini penyesat ini. Cari situ. Kesaksianku lebih penting dari Yohanes. Kamu yang penyesat. Kamu mau nyampaikan Injil yang lain. Kalian itu penipuan publik. Otakmu saja yang berpikir itu. Dia memang utusan. Coba Yesus hamba Tuhan di situ ditulis. Sabar. Kalian Tadi kau paksakan bilang Yesus jadi Yohanes 5 Tuhan. ayat 36. Coba kita buka dulu Yohanes 5 36. Buka dulu ya. Nah, kau baca di situ. Iya, kau kan sudah. Diam mulutmu. Oke, di mana bilang kita orang Kristen penipu pembohong? Di mana, Bro? Di mana? Makasih, Viper. Di mana? Di mana? Baca dong. Baca. Hei. Kau baca di bawah itu, bahwa Bapak yang mengutus aku, dia itu bersaksi Dia bahwa mana di dia sini utusan. bilang pembohong. Tadi Kalian kan kau pembohong, bilang. kau paksakan Yesus jadi Tuhan.
Ngerti kau? Kau setarakan Yesus sabar. jadi Tuhan. Sabar. Otak kau di mana? Yohanes 17 ayat 3 kau baca. Di situ Bisa- Yesus utusan Tuhan bisa Allah. diskusi baik lah. Utusan Marah Bapa. dong. Hidup yang Biasa kekal itu aja. ialah mengenal satu-satunya Allah yang Turun aja benar udah. dan mengenal Yesus yang Sabar kudus. ya, Di situ sabar loh. utusan. Kenapa Turun kau pas aja, turun aja udah. Turun aja kau, dasar penyembah batu. Marah-marah. Penyembah batu. Udah lah ya. Kepanasan. Mana ada ayatnya Yesus menolak dia disebut Tuhan. Banyak orang menyebut dia Tuhan, dia tidak pernah bilang, saya bukan Tuhan, kenapa kamu sebut saya Tuhan? Tidak ada. Kamu yang Itu namanya protes. Ya ampun. Namanya diskusi itu tunjukkan data bahwa orang Kristen bilang menipu, berdusta. Kalian yang saya bisa tunjukkan hadis kalian bahwa kalian boleh berbohong dalam 3 hal. Ada ayatnya. Ada. Jadi teman-teman semuanya, kita akan selalu menemukan argumentasi penyangkalan, argumentasi penolakan dari Muslim untuk tidak mau menerima konsep keselamatan di dalam kekristenan. Sekali lagi saya menegaskan bahwa penolakan ini terjadi karena Muslim-Muslim itu telah mendapatkan pengajaran yang salah dari guru-guru mereka. Nah, hal ini tidak terlepas dari nubuatan di dalam Alkitab bahwa akan ada guru-guru palsu yang bertugas untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang dikatakan sebagai agen-agen iblis. Iblis memiliki agen-agennya untuk mengajarkan pengajaran yang salah. Dan setiap mereka yang mendengarkan pengajaran itu akan memiliki penolakan-penolakan seperti yang kita lihat dalam diskusi ini, teman-teman. Sebab jika kita melihat dengan seksama, maka konsep keselamatan di dalam kekristenan itu konsep yang sangat-sangat ideal, mengingat Allah kita adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha kuasa. Jadi hal-hal itu, sifat-sifat Allah inilah memungkinkan dia untuk bisa melakukan apa saja demi tujuannya. Maka ketika Allah telah memiliki tujuan untuk menyelamatkan manusia, aksi nyata yang kita lihat adalah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu aksi nyata. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Di mana Allah bertindak langsung, karena didorong oleh kasihnya itu. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti kita, manusia. Dan dia pada akhirnya menjadi korban, dia menjadi domba yang sempurna, seperti yang dikatakan oleh Yohanes, di mana Yohanes menunjuk Yesus sebagai domba yang sempurna yang akan disembelih untuk menghapus dosa kita. Lalu apa yang salah dari konsep iman Kristen? Nah, agen-agen iblis itu menggunakan para guru-guru mereka untuk mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan itu ada dalam diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita harus melakukan kebaikan, melakukan amal baik, membantu banyak orang. Maka konsep ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga orang harus selamat. Pertama harus masuk Islam. Perempuan mau selamat harus taat kepada suaminya. Istri mau selamat harus taat kepada suaminya dan taat tanpa alasan. Anak-anak mau selamat harus taat kepada ibunya. Saya mengingat jelas di mana ketika saya berjalan dengan salah satu teman saya, seorang haji, dia menjelaskan kepada saya bahwa
sangat mudah kita memahami konsep keselamatan dalam Islam. Katanya ya, gampang. Laki-laki kalau mau selamat harus percaya kepada Allah, katanya. Kemudian kalau istri-istri atau ibu-ibu mau selamat, itu harus percaya kepada suaminya. Dan anak-anak kalau mau selamat harus percaya kepada mamanya. Jadi keselamatan perempuan itu diperoleh di dalam laki-laki, dan keselamatan anak diperoleh di dalam ibu. Lalu saya berpikir, mereka ini percaya kepada Taurat ya. Ya, mereka percaya kepada Taurat, dan di dalam Taurat itu jelas-jelas mengatakan bahwa tidak bisa manusia menanggung kesalahan sesamanya, menanggung dosa sesamanya. Tidak bisa manusia menanggung dosa bapaknya atau menanggung dosa mamanya. Demikian sebaliknya. Kenapa demikian? Karena kalau manusia itu sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa sehingga tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan sanak saudara mereka. Tidak bisa, itu kata Taurat teman-teman ya. Ini yang membuat saya bingung. Orang Muslim mengatakan bahwa mereka itu harus percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi dari penjelasan-penjelasan mereka terkait konsep keselamatan, mereka malah bertabrakan dengan informasi yang kita dapatkan dari Taurat. Ini kan aneh teman-teman. Sangat-sangat aneh. Lalu ketika kita beritahu kepada mereka, mereka memberontak, mereka berargumentasi bahwa keselamatan itu bisa kita kerjakan sendiri. Kemudian kalau mereka sudah tidak ada lagi argumentasi untuk membantah setiap kita bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri mereka, lalu mereka akan berargumentasi lagi. Lah, keselamatan itu hanya datang dari Allah. Nah, lalu kita jawab, ya betul, saya percaya bahwa keselamatan itu hanya datang dari Allah. Maka dari itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu terkonfirmasi dengan argumentasi-argumentasi teman-teman Muslim. Nah, kita bisa dengan mudah menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka seperti ini, tetapi mereka selalu memiliki cara untuk menolak akan berita baik tersebut. Siapapun kalian Muslim yang mendengarkan saya, setiap argumentasi kalian pasti bertabrakan satu sama yang lain. Setiap hari kalian mencari-cari akan jalan yang lurus itu. Setiap hari kalian berteriak supaya Allah memberikan jalan yang lurus kepada kalian. Tetapi ketika kita menyampaikan bahwa kami tahu tentang jalan yang lurus itu, kalian menolaknya. Yesus Kristus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak mungkin bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kalian masih menolak. Inilah yang saya katakan bahwa kalian adalah agen-agen iblis. Kalian menolak kebenaran dengan terbuka. Dengan menolak kebenaran itu, dengan menolak keselamatan itu, maka kalian memilih untuk kekal di neraka. Sebab semua manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa, mereka telah dibawa hukuman yang kekal itu. Mereka telah di neraka. Tinggal tunggu waktunya. Hanya kasih karunia Allah lah yang membawa kita untuk masuk surga. Kemudian kalian melawan, kalian menentang ajaran itu. Bertobat teman-teman. Satu kata buat kalian. Bertobatlah, wahai orang-orang berdosa. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu. Sebab Dia adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup.
Pertama, dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian dia menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya. Dia datang ke dunia sama seperti kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup taat dan beriman kepada Allah. Kemudian dia memberikan contoh bagaimana berkorban. Dia memberikan kita dasar etika yang baik, moral yang baik. Nah, itu salah satu tugas-tugasnya. Kemudian tugas utamanya adalah mati dan bangkit dan naik ke sorga sebagai simbol bahwa dia telah menang atas maut itu. Itu berita baiknya. Dan itu tugas yang dikerjakan oleh Allah. Kemudian, dia naik ke surga. Nah, teman-teman muslim sering berargumentasi bahwa kenapa kalian menyembah kepada orang yang gantung diri di salib. Orang yang mati. Tuhanmu mati. Itu kan argumentasi mereka. Mereka menolak untuk membaca Alkitab secara keseluruhan. Mereka menolak untuk melihat perikop cerita tentang karya keselamatan itu secara keseluruhan. Mereka hanya melihat Yesus dikandung oleh Maria. Yesus dilahirkan. Yesus makan, Yesus minum, Yesus capek. Yesus mati. Mereka membatasi diri mereka hanya sampai di sana. Tidak mau melihat selanjutnya. Padahal teman-teman, jika mereka melihat karya keselamatan ini secara menyeluruh, maka mereka akan menemukan bahwa sempurna Allah itu. Yesus Kristus bukan Allah, bukan manusia yang menjadi Allah, melainkan Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus tidak dikalahkan oleh maut karena dia menang, dia bangkit. Bukan hanya bangkit, tetapi dia pada akhirnya naik ke surga, menunjukkan kemahakuasaannya kepada dunia ini. Namun yang terjadi adalah dunia tetap membenci Yesus. Dunia tetap menolak Yesus. Bukan hanya menolak Yesus, kita sebagai pengikut-pengikutnya pun dibenci, bahkan dibunuh. Dan mereka tidak merasa bersalah. Mereka pikir bahwa pembunuhan yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar karena mereka telah membela jalan Allah. Teman-teman, kalian lihat bagaimana sebuah konsep sesat yang dibangun oleh mereka untuk menghancurkan peradaban dunia ini. Setiap orang yang tidak mengikuti mereka, tidak sesyariat dengan mereka, maka bisa dimusnahkan. Karena itu ayat-ayat Al-Quran mereka, ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci mereka. Maka itu saya sering mengingatkan kepada kita bahwa sekelas Profesor Iggy Sujana aja tidak mampu mengontrol emosinya, tidak mampu berdebat dengan baik. Namun dia mampu menunjukkan akhlaknya yang sebenarnya sebagai seorang muslim. Yaitu kalau kau berbeda dengan saya, maka kau bisa saya bunuh. Hal itu dikatakan di depan publik ketika berdebat dengan Pak Muriwali Yanto, Pak MYM, dan Pak Moses. Dalam forum debat, dia mampu mengatakan seperti itu. Itulah akhlak mereka sesungguhnya, teman-teman. Tidak ada akhlak yang perlu kita tiru dari mereka, apalagi sekelas Iggy Sujana. Nah, mereka bisa baik di depan kita karena memiliki tujuan yang tertentu. Tetapi kalau kita menolak terus, maka mereka akan emosi, mereka akan marah, dan mereka akan sampai titik di mana mereka bisa membunuh kita tanpa merasa bahwa itu adalah dosa, itu adalah pelanggaran. Bayangkan teman-teman, mereka bisa memberikan statement membunuh orang lain dengan tidak merasa bersalah. Bagaimana dengan konsep mereka bahwa mereka harus taat kepada Taurat, Zabur, dan Injil? Apa yang Taurat katakan tentang pembunuhan? Jangan membunuh, 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Tetapi mereka mengatakan membunuh orang lain itu dengan enteng, teman-teman. Jadi teman-teman, jika mereka mengatakan bahwa mereka melengkapi Taurat itu, maka fakta-fakta yang tadi baru saja saya sebutkan itu membantah semua statement-statement mereka.
Ketika mereka mengatakan bahwa dosa istri bisa ditanggung oleh suami, tidak bisa terbantahkan oleh Taurat itu sendiri. Di mana Taurat mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang berdosa bisa menanggung dosa sesamanya. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka bisa membunuh orang lain karena itu halal darahnya, Alkitab, Taurat menjelaskan bahwa tidak boleh membunuh, jangan membunuh. Itu 10 perintah Allah. Lalu mana yang perlu kita benarkan dan mana yang perlu kita pertimbangkan dari ajaran Al-Quran untuk kita bisa terima sebagai kebenaran? Mereka yang mengklaim dirinya sebagai agama yang sempurna, kitab yang sempurna, ternyata bertabrakan dengan Taurat, Zabur, dan Injil yang mereka anggap sebagai kitab-kitab terdahulu yang mereka harus percayai. Gugurlah sudah semua argumentasi-argumentasi itu. Maka kalian yang mendengarkan, cepatlah bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat kepada kalian. Silahkan hubungi admin Kabar Baik Channel. Kita bisa berbincang-bincang lebih lanjut terkait konsep keselamatan ini. Asalkan kalian benar-benar ingin bertobat, benar-benar ingin menerima jalan keselamatan itu. Yes, kalau kalian mau, admin Kabar Baik Channel siap untuk membimbing kalian. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.